ada orang yang memang tidak boleh jadi pemimpin. Contohnya adalah sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Karena ketika Abu Dzar sudah masuk Islam, dan Abu Dzar berasal dari suku Bani Ghifar Al-Ghifari, dan suku Bani Ghifar itu suku yang orang-orang Quraisy itu kalau dagang ke negeri Syam mesti melewati negeri tempat itu, sehingga waktu mereka ngebuki Abu Dzar di Mekah, kemudian untuk menghentikan ngebuki Abu Dzar, mereka bilang, ini orang Bani Ghifar, ini orang Bani Ghifar. Kenapa, Pak? Habis ente nanti lewat kampung dia. Karena Bani Ghifar ditakuti, Pak. Siapa yang lewat di kampung Bani Ghifar, Pak? Makanya mereka berhenti ngebuki Abu Dzar. Itu, makanya suku itu ada pentingnya dalam Islam. Abu Dzar begitu masuk Islam nanti berdialog dengan Rasul. Ala tasta'miluni ya Rasulullah. Tidakkah engkau angkat aku jadi pemimpin di masyarakatku? Kau pakai aku untuk mimpin masyarakatku, apapun yang kau berikan tugasnya untuk aku mimpin masyarakat. Karena beliau yang lebih paham tentang Bani Ghifar. Kata Nabi, la ya Abu Dzar, innaka mru'un dhaif. Tidak wahai Abu Dzar, karena kamu orangnya lemah. Dan sesungguhnya aku ini mencintai dirimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Jadi kalau aku katakan kamu lemah itu bukan karena aku tidak suka sama kamu, justru aku sayang sama kamu sebagaimana aku sayang sama diriku sendiri, kata Nabi. La yatawallayanna 'ala tsnain. Kamu kalau ada 2 orang saja jangan nyoba jadi pemimpin. Cuma 2 orang saja jangan jadi pemimpin. Rasul Pak yang berkata itu. Sampai segitunya, Pak. 2 orang kumpul, kamu jangan mengangkat diri jadi pemimpin, jangan, nggak pantas. Wala yatawallayanna 'alal malil yatim. Kamu jangan mengurusi harta anak yatim. Kenapa kepemimpinan ada hubungan anak yatim? Saya tunjukkan sedikit dan waktu ini. Jangan salah paham tentang Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar radhiyallahu anhu lemahnya, Pak, bukan lemah definisi bahasa kita. Kalau kita itu kan lemah, bayangan kita lemah fisiknya, lemah akalnya, lemah amanahnya, lemah ibadahnya, lemah akidahnya. Itu bukan Abu Dzar. Bukan Abu Dzar. Lihat dialog Abu Dzar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata pada Abu Dzar bahwa siapapun yang mengucap kalimat la ilaha illallah masuk surga. Abu Dzar kaget. Kata Abu Dzar, ya Rasulullah, wa in zana wa in saraq, apakah kalau orang itu zina dan orang itu mencuri juga masuk surga? Kata Nabi, na'am, ya. Gak puas Abu Dzar, nanya lagi, wa in zana wa in saraq, kata Nabi, na'am. Yang ketiga nggak puas, nanya nggak diganti lagi pertanyaannya. Wa in zana wa in saraq, kata Nabi, na'am. Nggak puas, Pak, nanya yang keempat. Antum bayangkan, pertanyaannya sama. Abu Dzar berharap ada penjelasan lebih lanjut. Abu Dzar bertanya, wa in zana wa in saraq, kata Nabi, na'am. Wa in raghima anfu Abi Dzar, kata Nabi, ya, walaupun Abu Dzar tidak suka. Apa makna dialog ini? Tentu antum harus pahami, mengatakan la ilaha illallah masuk surga ada penjelasannya. Tapi bukan itu maksud saya, dia antum pahami. Buat Abu Dzar, Pak, itu orang yang menjaga dirinya sedemikian luar biasa. Orang hidupnya sudah di akhirat padahal dia masih nafas di dunia ini. Orang tidak minat dengan satu sepeser dunia pula, tidak minat dia. Tidak minat dia, urusan dunia nggak minat. Bukankah kalau Abu Dzar ada di antara kita, kita pikir cocok jadi pemimpin? Bukan begitu? Nggak minat, Pak. Nggak, wallah, nggak minat dengan harta sama sekali, nggak minat. Itu loh, Pak, bukti bahwa kita ini sebenarnya nggak ngerti cara milih pemimpin hari ini. Coba ada orang kayak gitu hari ini, pasti kita pilih jadi pemimpin, toh? Oh, ini orang
ibadahnya, akidahnya luar biasa, nggak minat dunia, dijamin aman dari korupsi, ya toh? Nabi katakan jangan Abu Dzar. Lihat Pak, makanya kita perlu ngaji itu begitu. Ngaji semua lini itu begitu. Ayo diilmui. Jangan cuma gerabia, wah, bukan cuma itu. Ngaji, ilmui. Orang kayak Abu Dzar saya nggak pantas jadi pemimpin. Kenapa tidak pantas? Terus apa yang dimaksud dengan kata lemah kalau gitu? Karena ternyata hadirin, menjadi pemimpin itu tak cukup dengan kata soleh. Kalau soleh nggak usah dipertanyakan tentang Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar masya Allah, tadi saya bilang nggak minat dengan dunia. Sahabat menyebar ke bumi Allah manapun, kemudian mulai membimbing masyarakatnya. Efek dari membuka wilayah, membimbing masyarakat, itu efeknya ada Pak. Dunia itu ngemis ngikut kita. Dunia Pak. Kepemimpinan, harta, kekuasaan, itu semua masuk di kita. Abu Dzar ngelihat gitu tuh nggak nyaman, nggak kuat saya ngelihat beginian. Abu Dzar izin ke Utsman radhiyallahu anhu, Utsman, saya mau mengasingkan diri aja. Ini apa ini? Dunia semua ini urusannya. Utsman sang khalifah mengizinkan dan diberi tempat di Robadah, sebuah tempat tidak jauh dari kota Madinah. Di Robadah, dan negara bertanggung jawab untuk mengurusi orang penting ini. Di sana sendiri hanya dengan istrinya, dan di sana beliau meninggal sendiri. Orang sesoleh itu, Pak, kata Nabi, tidak pantas jadi pemimpin. Kenapa? Karena kepemimpinan tidak cukup dengan kata soleh. Susah bayangkan. Apalagi nggak soleh, lebih nggak pantas lagi. Itu maksudnya, jangan salah paham ya. Kan salah paham lagi. Jangan salah paham. Sudah soleh saja belum pantas, itu maksudnya. Sudah soleh saja belum pantas. Kenapa? Karena kepemimpinan itu, menjadi pemimpin itu, ada hal-hal lain yang harus dia miliki selain kesolehan. Lihat, makanya Abu Dzar kata Nabi, kamu jangan memimpin dua orang. Nggak bisa, kamu ngurusi dua orang aja, nggak beres. Seni berinteraksi sama orang, bukan begitu. Abu Dzar itu ketemu orang, kemudian mulai ngomong dunia, itu udah marah hatinya, udah gelisahnya luar biasa, udah nggak minat saya beginian lah. Bicara kepemimpinan, bicara kekuasaan, itu kan ngurusi dunia, Pak. Bali, tanahnya berapa hektar yang nganggur, ayo kita urusi, kan urusan dunia itu. Walaupun kita tarik ke akhirat bisa. Ngomongin apa lagi di Bali? Wah, aset negara, wah, aset apa, aset kota, kekayaan kota. Kan begitu. Abu Dzar risih ngomongin kita. Ini apa ini, hidup kayak begini nih. Makanya Abu Dzar minta mengasingkan diri, minta izin ke khalifah, diizinkan oleh khalifah. Jadi kamu mimpin dua orang saja Abu Dzar, itu nggak pantas. Yang kedua, kamu jangan ngurusi harta anak yatim. Tuh, ada apa? Ada apa? Kenapa Abu Dzar tidak boleh mengurusi harta anak yatim? Dan apa urusannya kepemimpinan dengan harta anak yatim? Dua pertanyaan. Yang pertama adalah, bukan Abu Dzar itu tidak amanah, Pak. Sekali lagi, kalau urusan amanah, nggak minat Abu Dzar dengan harta. Abu Dzar ini radhiyallahu anhu, itu beliau merasa, dengan kesimpulan beliau tadi, wong orang masuk surga aja beliau protes tadi kan. Maka Abu Dzar itu, contohnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr, yaghdu khimasa wa yaruhu bitan." Kalau andai kalian itu tawakal yang benar kepada Allah, maka kalian akan diberi Allah rizki sebagaimana Allah memberi rizki pada burung. Pagi hari keluar perutnya kosong, sore hari keluar perutnya sudah penuh. Itu hadirin, hal itu buat Abu Dzar ini kan ada hubungan antara tawakal dengan masalah burung.
Jadi orang tidak perlu khawatir rezekinya asal tawakalnya benar. Kemudian diibaratkan dengan burung. Lah apa ada burung punya rekening? Burung itu punya nomor rekening apa ada? Apa ada burung punya gudang gitu? Gudang penyimpanan beras. Gitu. Sehingga yang begitu itu buat Abu Dzar ini cacat tawakal orang-orang ini. Masih punya simpenan, masih khawatir dengan masa depan, masih. Jadi Abu Dzar nggak usah, buat apa simpen-simpen harta? Asal besok kita tawakalnya benar, besok kita dikasih rezeki sama Allah. Nah, yang itulah kenapa dia tidak cocok mengurusi harta anak yatim. Nah, kalau diserahin negara kan nggak mungkin begitu caranya, ya kan? Nggak usah sudah, harta negara nggak usah pikir-pikir, habiskan hari ini kita bereskan. Besok tawakal lagi kita. Oh iya itu, makanya bukan karena dia tidak soleh, justru karena saking solehnya itu jadi nggak pantas. Ya.